Apa nama tempat ibadah ini dan diperkhususkan untuk siapa? Ini merupakan wihara awal Riswara. Wihara ini dibangun sekitar tahun 83 dan wihara ini diperuntukkan untuk para anggota sangga, terkhusus adalah sangga bikuni. Bikuni adalah para wanita. Jadi memang ini diadakan untuk menampung para babajita atau para biksuni yang berlatih di wilayah Tangerang. Ya, termasuk di sini kita bisa melihat ya, wihara ini dibangun dengan sangat kokoh, sangat bagus, dan ini sebenarnya sudah tambahan ya. Tambahan awalnya adalah masih di wilayah daerah sebelah sana, tapi ini tambahan. Nah, kalau Anda bisa melihat, mungkin di sini diawali ada seperti tempat yang sangat besar untuk memasang dupa. Jadi memang kita sebagai umat Buddha biasanya memasang dupa. Dupa itu melambangkan keharuman. Jadi dharma itu mengajarkan tentang kebaikan, artinya menunjukkan kepada manusia ketika kebaikan itu dilakukan, keharumannya akan menyebar ke segala penjuru. Nah, jadi itu adalah hal yang tentunya diajarkan. Terus di sini Anda bisa melihat ada dua ya patung ya yang cukup besar. Ini sebenarnya sebagai penjaga ya, sebagai penjaga dharma. Jadi dharma itu, ajaran itu perlu dijaga, sehingga ada sebuah patung yang menyerupai seperti singa ya. Jadi ini sebagai penjaga, panglima agar dharma itu tetap terjaga, tetap lestari. Ya, apalagi. Apa simbol yang ada di patung ini? Ya baik, jadi ketika kita masuk ke ruang bakti sala atau tempat ibadah umat Buddha, biasanya ada rupang Milevo atau calon Buddha, yaitu Buddha Maitreya. Kita bisa melihat rupang Buddhanya tersenyum dan tubuhnya terlihat gemuk, artinya manusia itu berhak bahagia. Ya, di dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah harus bahagia. Jangan diawali dengan keterpaksaan, jangan terus murung atau cemberut atau bersedih. Karena tujuan kita datang ke wihara, tempat ibadah lah supaya kita bisa bahagia dan berbagi kebahagiaan. Ini adalah Milevo, adalah calon Buddha di masa yang akan datang. Beliau sudah disampaikan oleh Guru Buddha Gautama bahwasanya beliau adalah calon Buddha di masa yang akan datang. Dan biasanya umat Buddha ketika masuk wihara akan melakukan dana. Jadi biasa selalu diletakkan dua sisi umat untuk melakukan kebajikan. Karena ajaran Buddha tidak terlepas dengan yang namanya berdana. Guru Buddha atau ajaran Buddha selalu mengajarkan kita di dalam tahap awal adalah untuk berdana. Kenapa harus berdana? Karena adalah perbuatan kebajikan yang paling mudah dilakukan. Dengan berdana biasanya akan mampu untuk melenturkan batin atau membersihkan batin dari segala kekotoran. Nah, jadi upaya di dalam umat Buddha bagian yang pertama selalu diajarkan untuk melakukan kebajikan. Itu yang paling mudah adalah berdana. Ya. Sekarang kita ada di ruang bakti sala, akan dijelaskan oleh Suhu apa aja yang ada di dalam ruang bakti sala ini. Ya, jadi ini adalah ruang Dharmasala atau Bakti Sala yang biasa digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah, yaitu beribadah dalam agama Buddha itu adalah mengulang ajaran Buddha. Dan Anda bisa melihat di sini ada seperti halnya pelita. Jadi pelita itu melambangkan penerangan, artinya seseorang itu harus meningkatkan kesadarannya ya supaya selalu sadar, selalu eling dan waspada. Jadi pelita ini seperti halnya seperti halnya cinta kasih, karena pelita mampu merubah gelap menjadi terang. Demikian juga cinta kasih mampu merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Jadi ini adalah pelita, lambang penerangan. Ada tempat untuk memasang dupa. Ya, biasanya dupa kita juga sulutkan untuk melambangkan keharuman ajaran Buddha atau kebaikan. Lalu kita bisa melihat di altar ini ada bunga-bunga. Bunga itu melambangkan hakikat kehidupan, bahwa hidup ini juga mengalami proses yang namanya perubahan. Ada mulai seperti bunga itu mulai kuncup, mulai mekar, bahkan mekar menjadi indah, bahkan dia akan berguguran layu dan berguguran. Itu melambangkan bahwa hidup kita pun demikian. Jadi apa-apa yang ada di tempat ini adalah lambang kehidupan kita sebagai manusia. Nanti ada seperti permen, manisan, ya di altar itu ada persembahan melambangkan buah dari kebajikan yang kita lakukan, bahwa ketika kita melakukan kebajikan pasti akan membuahkan hal yang baik. Nah, jadi ini lambang buah dari kebajikan yang kita lakukan. Terus ini ada rupang, bahkan di sana ada relik Buddha, ada relik para arahat atau suciawan ya, yang ada lampunya hidup itu. Nah, jadi biasanya seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian
di dalam menjalani kehidupannya, maka ketika beliau dikremasi, maka akan meninggalkan sisa, disebut sebagai relik, sisa dari mungkin jasmaninya, baik dari tulang ataupun dari yang lainnya, biasanya akan menjadi yang namanya relik, relik. Terus di atas kita bisa melihat ini adalah rupang Bodhisattva Awalokiteswara, seperti halnya nama wihara ini adalah wihara Awalokiteswara. Jadi Bodhisattva Awalokiteswara adalah calon Buddha yang memiliki tekad untuk menyelamatkan semua makhluk. Jadi nama Awalokiteswara adalah seorang bodhisattva yang mampu melihat dan mendengar suara-suara yang ada di bawah. Artinya bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Nah, tugas umat Buddha bukan untuk menyembah beliau, tetapi meneladani kehidupan beliau, seorang bodhisattva yang penuh welas asih. Jadi umat Buddha datang ke wihara bukan menyembah beliau, tetapi meneladani agar umat Buddha itu bisa memiliki welas asih di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di atasnya ada rupang Sang Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Ya, jadi Sang Buddha adalah anak seorang raja di masa kehidupan Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Karena beliau melihat bahwa kehidupan ini ternyata tidak kekal, beliau melihat namanya orang tua, orang sakit, lalu ada orang meninggal, lalu ada seorang pertapa. Sehingga beliau melihat bahwa di dalam kemewahan kehidupannya ternyata ada orang yang bisa tua, bisa sakit, bisa mengalami kematian. Lalu salah satu asisten atau pendampingnya Pangeran Siddhartha menyatakan bahwa suatu saat pangeran juga akan mengalami suatu sakit dan kematian. Maka beliau bertekad untuk meninggalkan istana, melakukan pertapaan agar beliau dapat terbebas dari yang namanya kelahiran dan kematian. Nah, sehingga beliau bertapa selama 6 tahun lamanya hingga mencapai pencerahan di Bodh Gaya, di pohon Bodhi, maka beliau menjadi Buddha. Buddha adalah gelar yang diberikan oleh seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian. Itu artinya adalah ia yang telah sadar atau yang telah bangun. Maka beliaulah yang menemukan ajaran Buddha sehingga sampai saat ini masih tetap terus bisa dilestarikan dan dipelajari. Itu Sang Buddha Gautama. Lalu sebelah kanan kiri adalah biasanya disebut sebagai Buddha Baisajya Guru atau Buddha Obat, dan sebelahnya adalah Buddha Amitabha yang juga berikrar untuk membantu dan menyelamatkan semua makhluk sehingga beliau bisa terlahir di alam surga. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Bante, bagaimana pendapat Bante sendiri tentang toleransi umat beragama yang ada di Indonesia, Bante? Ya, sebenarnya kalau umat atau masyarakat di Indonesia ya, khususnya yang memang kita berbeda keyakinan, karena kita cukup tahu Bhinneka Tunggal Ika ada di Indonesia dengan berbagai suku, bahasa dan adat istiadat juga agama, sebenarnya cukup baik ya. Hubungan toleransi, hubungan kita antar umat beragama itu cukup baik. Hanya saja terkadang karena kepentingan pribadi seseorang membuat toleransi itu menjadi pudar. Tetapi sesungguhnya secara intens, secara emosional sebenarnya kita antar agama itu baik, karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang menimbulkan persoalan, tidak ada. Semua mengajarkan tentang cinta kasih dan kasih sayang.